Oke, selamat datang teman-teman sekalian. Terus terang gue sulit membayangkan hal ini cuy. Dan mudah-mudahan ini juga nggak pernah akan kejadian, nggak akan pernah terjadi gitu ya. Tapi justru karena sulit dibayangkan, semua orang perlu tahu mekanismenya. Dan dengan video ini, gue berharap gitu ya, gue bisa menjelaskan ke kalian semua mekanisme seperti apa yang akan diambil oleh sebuah negara jika pucuk pimpinannya itu tiba-tiba meninggal. Kan jujur aja gue nggak pernah terlintas di kepala gue gitu kan seorang Gibran dengan pengalaman serta kinerja yang seadanya seperti itu, apalagi di tengah situasi dunia yang ya seperti sekarang yang kalian semua tahu. Dan menurut gue negara yang waras itu bukan negara yang berharap pemimpinnya itu abadi cuy, tapi negara yang siap kalau hal terburuk bisa terjadi kapan aja. Presiden itu juga manusia, people can die of course ya, dan yang nggak boleh mati adalah sistemnya. Bayangin di suatu malam sih, FYP TikTok dan YouTube lo isinya breaking news tentang Presiden Republik Indonesia meninggal dunia cuy. Timeline sosmed yang mulanya itu gaduh ribut gitu ya, yang biasanya kayak gitu, itu mendadak senyap sunyi. TikTok nggak ada bercanda-bercanda lagi, nggak ada lagi potongan klip dari streaming AAA Clan milik Reza Arab gitu ya. Dan bayangin malam ini presiden meninggal dunia. Indonesia bukan cuma kehilangan seorang pemimpin cuy, Indonesia kehilangan jangkar, seorang figur yang selama ini tuh nahan koalisi besar itu tetap utuh gitu loh, politik tetap stabil dan negara tetap ada di jalurnya. Nah di titik ini pertanyaannya bukan soal emosi cuy, bukan juga soal suka ataupun nggak suka gitu ya. Pertanyaannya simple, negara ini siap atau enggak gitu kan, siapa yang langsung menggantikannya, apa negara kosong dan kekuasaannya goyah gitu kan. Dan jawabannya semuanya udah ditulis rapi di satu tempat, yaitu di Undang-Undang Dasar 45 cuy. Karena dalam negara modern takdir bangsa itu nggak boleh bergantung sama satu nyawa. Dan dari sini kita mulai masuk ke detik paling menentukan cuy, ketika satu orang paling berkuasa di republik ini berhenti bernafas. Dan disinilah negara itu justru diuji gitu loh, apakah dia berdiri di atas figur atau di atas konstitusi.